Menurut Ibu, apa penyebab rendahnya motivasi belajar siswa? Kalau menurut Ibu, rendahnya motivasi belajar siswa mungkin lingkungan kelasnya kurang menyenangkan, gurunya kurang menggali potensi siswa sehingga siswa malas untuk belajar. Kemudian gurunya mungkin kurang koordinasi dengan orang tua siswa sehingga guru tidak tahu keadaan siswa di rumahnya seperti apa. Kemudian dukungan orang tua di rumah juga mungkin masih kurang, dan guru juga harus tahu latar belakang siswa, misalnya ekonominya di rumah bagaimana, tempat belajarnya bagaimana. Terus dalam segi pendidikan, guru juga harus tahu pendidikan orang tua itu apa, misalnya SD, SMP, atau dari sarjana. Mungkin dari Ibu segitu jawabannya. Kemudian yang kedua, Bu, menurut Ibu apa penyebabnya rendahnya kemampuan kerjasama siswa dalam kelompok? Ya mungkin anak-anak lihat pembelajarannya misalnya kurang menarik, gurunya kurang mengkondisikan, metode pembelajarannya misalnya tidak bervariasi, hanya ceramah misalnya. Kemudian guru misalnya kurang membagi anak yang sudah pintar, yang sedang, atau yang istilahnya kurang gitu. Jadi mungkin guru di sini harus mencari teknik atau strategi yang sangat baik supaya anak tersebut mau belajar di kelompok. Dan pemantauan guru itu dalam pembelajaran kelompok harus ekstra gitu, biar anak-anak semua kompak. Misalnya kelompok A harus semua kompak, jangan yang satu mengerjakan, yang 3 orang hanya melihat. Maka peran guru di sini dalam kerja kelompok itu harus betul gitu, pakai lembar pengamatan kerjasamanya, misalnya gotong royongnya, siswa mana yang tidak mengerjakan. Mungkin dari Ibu cukup segitu ya. Lanjut Ya, yang ketiga, menurut Ibu bagaimana penyebab rendahnya pemahaman membaca siswa? Rendah pemahaman membaca siswa mungkin guru tadi kurang tegas, atau guru tidak bisa mengkondisikan anak-anak supaya gemar membaca. Mungkin di sekolahnya kurang literasinya kurang. Ya, supaya anak gemar membaca, sediakan buku-buku bacaan yang menarik. Beri contoh oleh guru bagaimana cara membaca yang baik. Misalnya pakai gayanya bagaimana, intonasinya bagaimana, memberi contoh misalnya kalau suara kucing, kerbau, dan bagaimana, sehingga anak menarik dan ingin membaca gitu. Jadi dikasih contoh dulu oleh guru supaya anak tertarik gitu. Udah gitu deh ya. Terus selanjutnya, menurut Ibu apa penyebab siswa sulit memahami cerita? Ya, sulit memahami cerita. Mungkin di sini guru harus betul-betul menjelaskan dulu bahwa ini buku cerita, mulai judulnya, daftar isinya, kemudian isi cerita itu ada alur ceritanya, karakternya bagaimana, terus apa yang diambil dari cerita tersebut untuk diterapkan di lingkungan siswa tersebut. Misalnya cerita peran cerita jahat harus bagaimana, cerita yang sabar bagaimana. Jadi anak harus bisa membandingkan sebuah cerita yang positif dengan negatif. Jadi diaplikasikan ke sikap anak itu sendiri. Yang penting guru harus menguasai dulu
materi ceritanya apa, dan harus bisa memberikan contoh yang baik. Gitu aja, Neng. Ya. Kemudian Bu, menurut Ibu apa penyebab guru belum mendesain pembelajaran secara HOTS? Guru belum bisa mendesain pembelajaran secara HOTS. Mungkin guru kurang memahami apa sih itu pembelajaran HOTS itu. Maka guru harus rajin-rajin belajar, misalnya buka YouTube, buka informasi yang lain lah dari internet, atau tutor sebaya, atau bertanya ke kepala sekolah bagaimana sih metode pembelajaran yang sangat baik itu. Jadi harus bervariasi pembelajaran itu, metodenya itu harus bervariasi, jangan ceramah terus ya. Jadi ada problem solving, misalnya diskusi, sosiodrama. Jadi guru harus betul-betul dulu menguasai sehingga percaya diri untuk menggunakan metode belajar tersebut, sehingga anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas sangat menyenangkan. Terus udah segitu aja, Nek. Satu lagi Bu, ini menurut Ibu apa penyebab kurangnya antusias siswa ketika pembelajaran digital penayangan video melalui proyektor? Ya, kalau sekarang banyak kan guru-guru PNS baru yang memahami IT, sehingga dalam proses pembelajaran cukup menayangkan video. Ini anak-anak videonya tonton. Nah, sementara anak-anak itu kadang-kadang ada yang menyimak, ada yang acuh tak acuh. Kalau menurut Ibu boleh sih ditayangkan melalui video. Misalnya contohnya materi ciri-ciri khusus pada cecak misalnya, boleh tayangkan dulu dari video. Nah, kalau menurut Ibu tayangan video kan hanya mendengar dan melihat saja. Nah, alangkah baiknya itu anak diberi tugas untuk membawa cecak ke sekolah, misalnya disimpan di botol aqua dan itu dipelajari. Jadi anak itu betul-betul akan merasakan dan mengamati, oh ini cecak benda aslinya. Kemudian bisa diukur panjang cecaknya berapa, di kakinya kan punya zat pekat. Anak itu bisa membuktikan ya di bawah bimbingan guru. Sehingga kalau langsung dengan bendanya, anak itu akan materi lebih kuat bahwa ciri-ciri cecak itu mempunyai zat pekat di kakinya, sehingga kalau menempel di dinding tidak akan jatuh. Jadi anak tahu persis bahwa di kaki cecak itu ada zat perekatnya. Mungkin anak-anak bisa mencoba. Kalau tayangan video saja hanya dilihat kan, oh cecak itu seperti itu, ciri-cirinya ini bisa menempel di dinding, tapi kan tidak diperagakan sendiri. Jadi alangkah baiknya dibuktikan dengan benda nyatanya supaya anak mempunyai pengalaman belajar yang kuat.